Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Sajid Fahdi dengan nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal dengan absen 09. Saya Rahmat Sunjaya dengan nomor absen 21. Saya Siraule dengan nomor 25. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah pelayanan publik yang diampu oleh Bapak Agung Sustio. Adapun materi atau topik yang akan kami bahas, yang pertama kami memfokuskan pada poin, yaitu poin yang tidak mempersulit, dan yang kedua poin patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Mutafal. Kepada saudara Mutafal di persilakan. Yang pertama, tidak mempersulit. Pada hakikatnya tugas ASN adalah melayani masyarakat, maka kode etik ASN memudahkan urusan masyarakat, bukan sulit. Jadi di sini maksud dari tidak mempersulit sendiri itu ialah ASN memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Walaupun pelayanan tersebut maksimal, ASN juga harus memperhatikan kode-kode etik yang sudah tertuang dalam undang-undang atau peraturan yang tertulis di kantor maupun di pemerintahan itu sendiri. Dan juga untuk PNS memberikan pelayanan atau ASN sendiri tidak boleh menyulitkan masyarakat, dalam hal ini birokrasinya, dan juga memberikan pelayanan tanpa pamrih dan juga tanpa KKN. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rama. Saudara Abdi, silakan. Baik, terima kasih. Untuk kasus penyelenggaranya yaitu Sekdes Parung Panjang yang mempersulit pelayanan masyarakat, di mana Sekdes tersebut meminta iuran sebesar 10 juta kepada masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran sertifikat, di mana hal tersebut termasuk tidak mempermudah atau mempersulit pelayanan kepada masyarakat, dan juga iuran yang diberikan sangat besar, dan hal tersebut dapat mempersulit masyarakat, dan di mana berkas-berkas yang mau diurus adalah berkas-berkas yang gampang, seperti hanya fotokopi KTP dan data-data pribadi lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih panjang lagi. Di Sekdes tersebut meminta iuran 10 juta kepada masyarakat desa tersebut yang ingin membuat sertifikat rumah. Padahal di dalam kode etik ataupun birokrasinya itu sendiri, masyarakat digratiskan untuk membuat sertifikat tanahnya masing-masing. Di sini juga Sekdes sangatlah mempersulit, seperti beralasan masyarakat menggunakan orang ketiga daripada langsung ke sekretaris desanya. Dan setelah ditelusuri bahwasannya sekretaris desa tersebut ternyata meminta iuran 10 juta dan masyarakat menolaknya, sehingga sekretaris desa pun melakukan hal yang tidak termasuk atau melanggar kode etik dari ASN. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sierra, dipersilakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sikap apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang aparatur sipil negara menghadapi masalah tersebut. Yang pertama adalah mempermudah proses kepengurusan tanah, karena pada dasarnya tugas utama seorang ASN adalah melayani masyarakat. Seperti yang tadi disampaikan rekan saya tadi, bahwa proses kepengurusan tanah dipersulit oleh Sekdes dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan dalam hal ini, ASN harus kembali lagi memahami bahwa hakikat dan tugas utama dari seorang aparatur negara adalah melayani masyarakat dan memberi kemudahan, bukan mempersulit. Kemudian yang kedua adalah membedakan urusan pribadi dengan kedinasan. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban dalam main publik. Dalam hal ini, dalam masalah ini, dapat dilihat bahwa masyarakat telah menjadi korban. Ia merasa kesulitan dan tidak dapat mengurus sertifikat tanahnya dengan mudah.
Kemudian yang ketiga adalah seorang ASN juga harus profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pelayan publik. Entah itu ada masalah pribadi atau tidak, seorang aparatur negara, khususnya pimpinan dalam suatu pemerintahan atau organisasi harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Baiklah, selanjutnya di poin kedua terdapat patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. Akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Noval, dipersilakan. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. Optimalnya pelayanan publik tidak lepas dari para petugasnya yang mengatur jalannya pelayanan tersebut, karena mereka garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Walaupun begitu, ASN juga perlu mempertimbangkan perintah dari atasan. Baiklah, di sini ada contoh kasus dari penyelenggaraan poin kedua, yaitu kasus di mana seorang bawahan dari Menteri Sosial, yaitu Matius Joko Santoso, melakukan tindakan suap sembako COVID-19 di Jabodetabek, di mana Matius tersebut melakukan pemotongan uang untuk kebutuhan dari bantuan sosial untuk masyarakat sebanyak 10.000. Sebagai contoh, apabila paket yang diberikan kepada masyarakat itu 35.000, maka Matius serta Menteri Sosial tersebut melakukan pemotongan sehingga bansosnya menjadi hanya 25.000. Dan kerugian yang dialami oleh negara sendiri yaitu sebanyak 32,48 miliar. Nah, di sini Matius Joko Santoso ternyata diselidiki melakukan hal tersebut dikarenakan sesuai dengan arahan atau perintah dari Menteri Sosial itu sendiri, yaitu Juliari Peter Batubara, dan di mana seharusnya Matius Joko tidak melakukannya. Baik, selanjutnya. Baik, sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang ASN yaitu pertama, berbuat integritas sebagai seorang ASN untuk tidak melanggar kode etik pelayanan publik. Di mana seperti kasus yang tadi, bahwa bawahan dari Menteri Sosial melaksanakan tugas dan arahan dari Menteri Sosial tersebut, tetapi dengan alasan tidak wajar. Jadi seharusnya sikap yang dilakukannya adalah menolaknya dan dapat melaporkan ke pihak yang lebih berwenang. Sikap yang kedua yang harus dilakukan yaitu bersikap berani, namun tetap menghargai atasan. Dalam hal ini berani menyampaikan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan hak dan wewenang sebagai seorang ASN atau pejabat pemerintahan. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan dari prestasi kelompok 3 pada hari ini. Jadi dari kedua kasus tersebut dapat kita lihat bahwa saat ini masih banyak ASN yang melakukan penyelewengan terhadap kode etik yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran diri dari para calon ASN maupun yang sudah menjadi ASN untuk melaksanakan dan memperkokoh integritas mereka sebagai seorang ASN. Setelah itu, sebelumnya mereka juga telah dilantik dengan sumpah janji PNS untuk senantiasa melaksanakan kode etik ASN. Jadi diharapkan ke depannya ASN lebih mampu untuk memahami dan melaksanakan kode etik yang telah dijanjikan sebelumnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.